Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, sejumlah pihak menanti gerak cepat kepolisian dalam menangani kasus yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, mulai dari kasus dugaan penodaan agama hingga dugaan tindak pidana pencucian uang. Apa yang sebenarnya membuat proses hukum Panji Gumilang terkesan lamban? Kami akan membahasnya bersama mantan Kabar Skrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam para pemirsa Metro TV sekalian. Baik, Pak Susno, banyak yang menunggu gerak cepat dari kepolisian, namun kenapa proses hukum terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun ini justru terkesan lamban menurut Anda, Pak? Saya kira polisi sudah bergerak cepat ya, hanya berdasarkan informasi atau laporan PPATK, dia sudah bertindak. PPATK punya waktu untuk menunda ya, menunda transaksi itu hanya 5 hari, bukan membekukan rekening ya, menunda. Kemudian Polri kalau ada bukti awal dia melanjutkan dengan pemblokiran. Saya tidak tahu apakah sudah diblokir apa tidak oleh Polri. Nah, untuk memblokir harus ada bukti awal. Jadi dalam kasus ini Polri sudah benar, yaitu mengumpulkan bukti baru menyangkakan pidana apa yang dilakukan. Bukan sebaliknya ya. Kalau sebaliknya masyarakat sudah mengatakan ini pencucian uang, kemudian dicari buktinya. Nah itu tidak benar, itu kriminalisasi. Kriminalisasi tidak boleh, ini negara hukum, kita harus hadir. Cari dulu bukti-bukti pidana yang dilakukan. Setelah terkumpul baru dinyatakan pidana apa. Apakah pencucian uang, apakah penggelapan, apakah teroris, apakah pemerasan dan lain-lain. Nah di sini ada bukti awal yaitu 350 sekian rekening atas nama yayasan, kemudian 30 sekian atas nama pribadi. Nah itu baru dugaan. Nah untuk dugaan itu harus dicari bukti dulu. Nah buktinya apa? Duit yang masuk ke rekening itu pidana apa bukan? Bukan kayak seperti yang dikatakan Pak Mahfud tadi misalnya, wah ini pidana pencucian uang, kita cari dulu buktinya. Oh tidak begitu, itu nantinya jadi mengkriminalisasi. Tetapi dicari dulu bukti-bukti apa, baru disimpulkan pidananya apa. Ya kalau misalnya 300 sekian rekening itu, duit yang masuk ke situ tidak ada duit yang berasal dari kejahatan, yaitu bukan cuci duit namanya. Oke, baik. Pak Susno, mengenai proses hukum yang melibatkan Panji Gumilang ini tadi memang dikatakan ada dugaan dari TPPU. Tapi kemudian untuk kasus misalnya penodaan agama ini kan sudah 3 minggu naik ke tahap penyidikan. Namun kemudian lamanya proses hukum ini membuat ataupun memantik kecurigaan soal siapa backing di belakang Panji Gumilang. Tanggapan Anda seperti apa? Backing tidak ada. Kalau soal pejabat yang datang ke sana, uang presiden aja datang ke situ kok meresmikannya presiden. Jadi siapa yang datang ke situ, misalnya Panglima TNI, bukan berarti dia backing, dan polisi tidak akan takut dengan backing itu. Hukum yang paling tinggi. Kalau memang tidak bersalah ya nyatakan tidak bersalah, dan harus cepat menyatakan ini bersalah, langsung buktikan, ajukan ke pengadilan. Tidak bersalah, langsung hentikan. Pidana pencucian uang harus dibuktikan dulu duit yang masuk ke sana kejahatan apa bukan. Negara Islam Indonesia harus dibuktikan dulu. Adakah negaranya, adakah pejabat-pejabat negara tersebut, adakah undang-undang dasarnya, konstitusinya, adakah kegiatannya, adakah lambang negaranya, adakah presidennya, ada kegiatan apa sebagai negara. Saya waktu Kapolda dulu pernah menyakukan itu, terbukti, tapi tidak ada kaitan dengan Al Zaitun. Jadi tidak bisa kita buktikan, wah dia NII, dia ini. Jadi itu namanya tuduhan. Ya bagus sih, tapi harus dibuktikan. Nah, tentang penodaan agama, itu polisi akan mengalami kesulitan. Kenapa? Al Zaitun tentunya punya landasan juga. Kenapa dia melakukan hal itu? Saya tidak tahu hukum agama ya, tapi masing-masing punya pendapat. Yang bisa mengadili pendapat itu siapa? Hakim misalnya. Kalau hakim mengadili maka nanti akan debatable. Apakah hakim akan memihak kepada pendapat ini, apa memihak pendapat ini?
Jadi Baik. tolonglah, kita harus adil dalam hal ini. Ya. Baik Pak Susno, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari pakar hukum TPPU Yenti Garnasi berikut ini. Semua kan sudah sangat ini ya, sangat apa ya, rasanya kok sampai kalau sampai belum dikumpulkan gitu bukti-buktinya dan belum dinyatakan ada tersangkanya, ini juga apa ya, korelasinya sama, korelasi negatif ya dengan kasus yang lain dan pandangan masyarakat atas kepercayaan kepada Barreskrim bahwa Barreskrim akan bersikap apa ya, semua samalah di mata hukum. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwa ini siapa sih sebetulnya di belakang ini sehingga Barreskrim itu agak lamban dalam hal penetapan. Kalau TPPU-nya saya kira lebih mudah ya. Ya, Pak Susno tanggapannya. Ya. Saya sangat sependapat dengan Bu Yenti Ganarsi. Beliau pakar. Dalam hal ini Polri, Barreskrim harus segera menyatakan sikap. Ada nggak buktinya? Kalau tidak ada, cepat-cepat dia nyatakan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Atau kalau sudah terbukti tindak pidana pencucian uang sudah cukup buktinya, maka kami nyatakan tersangkanya adalah A, B, C, D. Baik. Pak Perbuatannya adalah mencuci uang dari kejahatan yang dimasukkan ke dalam rekening ini, dan duit tersebut digunakan untuk ini. Gampang kok. Baik, Pak Susno, mengenai pencucian uang sendiri kan sudah banyak bermunculan dugaan pidana asalnya seperti dugaan penipuan, dugaan penggelapan hingga penyelewengan dana BOS. Apa yang membuat polisi terkesan kesulitan membuktikan adanya pencucian uang dalam kasus ini? Tidak sulit, mungkin polisi justru tidak punya bukti ya. Dana BOS misalnya, apakah dana BOS diselewengkan? Kemudian sumbangan, apakah sumbangan itu kejahatan? Infak misalnya, apakah infak itu kejahatan? Nah, ini yang sulit. Seperti kemarin satu suro ya, mengumpulkan dana terkumpul sampai 2 miliar. Apakah itu kejahatan? Nah, kalau itu semua bukan kejahatan ya nggak bisa dong polisi mengatakan pencucian uang. Polisi sudah on the track, sudah benar, sudah cepat, tetapi saya yakin bahwa polisi memperhatikan kondisi masyarakat. Wah, kalau saya nyatakan ini tidak terbukti maka akan heboh. Karena sudah terlanjur opini terbentuk demikian. Tetapi saya yakin polisi kita profesional dan kalau memang cukup bukti segera dinyatakan. Ini harapan kami yang tua-tua, mantan-mantan ini, pensiunan ini, kalau sudah cukup bukti segera nyatakan terbukti. Kalau baik, itu juga yang kita tunggu. Segera nyatakan tidak terbukti. Oke, itu Harus juga yang kita berani tunggu dong dari pihak menyatakan. kepolisian untuk bergerak cepat dan bertindak cepat seperti itu ya Pak Susno. Iya. Terima kasih Pak Susno Duaja Dan telah berani. berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.